Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang jeritan hati terdalamnya di saat kamu meninggalkan dirinya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang jeritan hati terdalamnya. Ya. Oh, banyak sekali jumping card. Saya akan shuffle kembali. Ya, di sini ada Six of Pentacles yang tegak lurus. Kemudian di sini ada Two of Cups yang tegak lurus ya. Pentacles ini energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Begitu ya. Saya tarik energi dari keduanya walaupun tidak begitu sangat mendominasi, tetapi mungkin kamu adalah salah satunya, atau dia adalah salah satunya, atau mungkin yang bersangkutan adalah salah satu dari energi yang sudah tadi saya sebutkan ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, begitu ya. Baik, di Six of Pentacles yang tegak lurus dan Two of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa jeritan hatinya dia adalah jeritan ketika dia baru merasa, dia baru bisa meraba bahwa ternyata dulu sebelum kamu meninggalkan dia, kamu terlalu banyak sekali kontribusi di hidupnya. Ya. Mungkin dulu di sini ibarat kata ketika kamu punya makanan enak ya, kamu ingat dia, atau bahkan kamu rela kayak berbagi sama dia, atau bahkan kamu rela memberikan makanan itu ya untuk dia, ibaratnya seperti itu. Ya. Ibaratnya juga di Six of Pentacles dan Two of Cups yang keduanya tegak lurus, di sini bisa dikatakan kayak kamu banyak sekali memberikan kehidupan kepada dia. Ya, ibaratnya seperti itu. Kehidupan dalam arti apa di sini? Kehidupan dalam arti dimana dia kayak memberikan energi semangat ke kamu, dia memberikan energi pengorbanan kepada kamu, dia memberikan energi dimana dia bersabar, kemudian dia mengarahkan kamu ke hidup yang lebih baik, ke jalan yang lebih terarah gitu loh. Ya. Six of Pentacles dan Two of Cups yang keduanya tegak lurus di sini juga terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan jeritan hati dia adalah jeritan ketika kamu meninggalkan dia. Dan di saat kamu meninggalkan dia di sini, dia mulai melihat seluruh kebaikan dalam dirimu yang dulu tertutupi, yang dulu dia tidak mau tahu itu gitu loh. Tapi ketika kamu meninggalkan dia atau kamu menjauh dari hidupnya dia, di sini terbaca kayak kebaikan itu kayak terbuka dan terbuka, perlahan demi perlahan terbuka di sini, begitu ya. Kemudian di sini ada
Five of Swords dan Five of Swords ini tegak lurus. Di Five of Swords yang tegak lurus bisa dikatakan bahwa banyak sekali pertengkaran, banyak sekali konflik, banyak sekali percecokan, banyak sekali kayak energi saling sakit menyakiti, saling tikam menikam, saling kayak mohon maaf kayak semacam bacot membacot gitu loh di sini. Ya, satu sama lain antara kamu dengan dia dan kamu, semuanya sama di sini. Ya, kamu orang yang sensitif, dia orang yang lebih sensitif. Kamu orangnya di sini kayak ibarat kata sangat mudah menangis, ibaratnya seperti itu. Wah, dia kayak lebih gencar lagi menyakiti kamu, menganiaya kamu dengan ucapan, dengan tindak laku, atau bahkan dengan janji-janji bullshitnya di sini. Begitu. Ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang kamu dapati dari dirinya, di mana apa yang kamu dapati di sini tentang rasa sakit. Kayak ibaratnya di Five of Swords yang tegak lurus ini kayak kalian satu sama lain itu sering ngasih makan ego. Ego kalian sering berbicara di sini dan kalian sering ngikutin ego kalian ketika berbicara. Ya, ketika dia nyakitin kamu dengan ucapannya, kamu juga kayak dengan sensitifnya kamu di sini kayak melanggati tentang sakit yang dia berikan ke kamu gitu loh. Ya, karena memang kayak ibarat kata kalian sama-sama keras, atau mohon maaf kalian sama-sama batu di sini, atau mohon maaf kalian kayak sama-sama kayak ibarat kata apa ya, ngerasa paling tersakiti dan sangat tersakiti di hubungannya kalian gitu loh di sini. Ya, Six of Pentacles, Two of Cups, dan Five of Swords. Dia flashback ke masa lampau, dimana dulu dia begitu sangat menyakiti dirimu, dimana dulu ketika dia menyakiti diri kamu, dia nggak sadar bahwa ternyata kamu mungkin sering menangis, ya, sering bersedih, sering merasa nggak percaya diri, ya, dan itu semua atas perbuatan dia di sini. Gitu. Dia menangis, jeritan hatinya dia penuh dengan penyesalan, penuh dengan kesedihan di sini, karena dia kayak baru merasakan ternyata kamu itu orangnya baik gitu loh. Dia baru kayak melihat dan dia baru kayak punya pikiran, oh ternyata kamu itu dulu sangat luar biasa bertahan sama dia, dan sangat luar biasa kayak mempertahankan hubungan kamu bersama dia, dan dia juga sangat luar biasanya mempertahankan egonya, dan dia baru melihat itu, baru merasakan itu di saat kamu sudah meninggalkan dia. Ya, jeritan hati dia adalah jeritan tentang kesedihan dan penyesalan. Di saat dia sudah flashback ke masa lampau, di saat dia sudah mengingat-ingat kejadian di masa lampau, betapa kejamnya dia, dan dia menyesali itu. Ya. Ada Ace of Wands yang reverse. Di energi tentang penyesalan dia, tentang jeritan hatinya dia di Ace of Wands yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat ini ya potensi besar kayak dia akan mencoba untuk masuk di kehidupan kamu lagi, atau dia mencoba untuk mencari simpatinya kamu lagi, atau dia mencoba untuk mengganggu kamu lagi, atau dia mencoba untuk mengoneksikan diri sama kamu lagi, atau bahkan dia mencoba untuk kayak semakin dekat, semakin intim, atau bahkan mencoba untuk rujuk sama kamu lagi di sini. Ace of Wands yang reverse. Kayak masih ada harapan bahwa kerikil-kerikil yang dulunya ya terasa begitu sangat perih dan pedih, kayak itu bisa terlepas dari kalian, dan dia kayak mengira bahwa dia bisa menjadi obat dan dia bisa mengobati kamu gitu loh, dan dia bisa mendapatkan permohonan maaf. Ya, maksud dari permohonan maaf itu artinya apa? Artinya ketika ego dia berbicara, di sini dia mengira adalah ketika dia bisa menjadi obat, kamu juga bisa menjadi obat di hidupnya dia. Kayak dia menginginkan bahwa kamu juga mengakui kesalahannya, kamu dulunya seperti apa dan bagaimana, walaupun sekarang ini dia ngerasa dulu dia yang paling kejam.
begitu. Jadi kayak dia ingin kerana pentaubatan, dia ingin memohon maaf ke kamu, tapi dia juga mengharapkan permohonan maaf dari kamu ke dia gitu loh. Kayak dia nggak mau menjadi seseorang yang paling disalahkan dan tersalahkan secara sendirian gitu loh. Dia nggak mau. Dia maunya ya ketika dia rujuk sama kamu, dia berusaha untuk baik-baikin kamu, kamu juga kayak mencoba untuk melakukan hal yang sama ke dia. Karena bagi dia kayak kesalahan di masa lampau itu memang permasalahan yang ada dalam hidupnya dia, tapi dia kayak juga menginginkan pengakuan maaf dari kamu gitu loh. Jadi kayak masih ada ego dia yang berbicara lagi dan berbicara lagi di sini. Ya. Gitu. Wah, ada Queen of Wands, dan Queen of Wands ini tegak lurus ya. Energi dari elemen api mendominasi Aries, Leo, dan Sagittarius di sini ya. Ace of Wands dan Queen of Wands ketika saya sinkronkan, di sini terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa jeritan hatinya dia adalah jeritan di mana ketika dia mencoba untuk masuk di kehidupan kamu lagi di sini, dia juga kayak mencoba untuk ingin meracuni hidupnya kamu, dalam artian dia kayak ingin membuat kamu merasakan rasa bersalah. Artinya apa di sini? Dia menyesali perbuatan dia, tapi dia nggak mau kayak terhukum dengan sendirian, dan dia kayak memunculkan sebuah drama. Kenapa dia memunculkan sebuah drama? Karena dia ingin rujuk sama kamu di sini. Ya, ada kerujukan yang kerujukan itu nanti akan terbalut dengan drama di sini. Queen of Wands yang tegak lurus. Bisa dikatakan bahwa dia tahu selama ini dia bersalah. Dia tahu dia selama ini begitu sangat keji dan kejam. Tapi dia nggak mau tahu tentang permasalahan yang dulu kamu hadapi, yang dulu kamu permasalahkan. Dia nggak mau tahu itu. Yang dia ingin tahu adalah sekarang kamu dengan dia adalah pasangan yang mau sama-sama berubah dan berjuang satu sama lain. Ya, di sini ada harapan besar dari pihak dia, dan harapan itu terbarut dengan drama. Jadi kalau kamu bertanya tentang jeritan hati dia di saat kamu meninggalkan dia, wah dia udah kayak kebingungan nih bagaimana caranya untuk bisa baikan sama kamu. Jadi kayak dia sedang menyusun strateginya itu dibalut dengan drama. Jadi kayak itulah kenapa dia akan pulang pergi, tarik energi kamu berulang kali gitu loh di sini. Ya. Ada Six of Swords yang tegak lurus. Sword ya, energi dari elemen udara di sini. Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Jeritan hati dia adalah jeritan di mana di masa sekarang ini, atau bahkan dalam masa yang akan datang, atau bahkan dalam masa yang dalam waktu dekat ya, ketika dia tidak berhasil untuk menjalankan dramanya dia, misi visinya dia di sini, dia akan mencoba untuk berbalik arah. Maksud dari berbalik arah ini artinya apa? Dia akan mencoba untuk kayak berusaha move on dari kamu. Ya, karena ketika dia nggak bisa move on dari kamu, ini kayak ibarat kata membuat dia jadi gila gitu loh. Dia merasa gila gitu loh. Ya. Dia menjadi gila atau dia merasa menjadi gila di sini. Karena kayak ibarat kata kamu muncul terus nih di pikiran dia. Dan dia berusaha untuk kayak bagaimana cara membuat sebuah kedramaan baru. Dan kamu kayak tidak mudah untuk dimanipulasi dalam masa sekarang ini. Kayak ibarat kata juga kamu udah capek gitu loh. Dan udah terlalu banyak kebaikan yang kamu perjuangkan ke dia, kamu berikan ke dia gitu loh di sini. Sehingga dia berusaha untuk move on. Dia ingin move on dari kamu, dari masa lalunya dengan kamu, dan dari energi masa sekarangnya dengan kamu. Dia ingin move on ya. Tapi potensi besar per move onan itu akan gagal ya. Kenapa saya katakan gagal? Karena ini ada Three of Wands yang tegak lurus ternyata ya. Ternyata ada Three of Wands yang tegak lurus. Three of Wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Six of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa
dia ingin move on karena dia kayak ingin memulai hidup dia yang baru dengan orang lain, ya, yang dia anggap bisa menjadi partner baru, yang dia anggap bisa menjadi pasangan baru, yang dia anggap bisa menjadi masa depan baru di sini. Three of Wands yang tegak lurus dan Six of Pentacles yang tegak lurus. Dia ingin move on, dia ingin kayak mencoba untuk merakit hidup dia yang baru di sini. Ada Ace of Swords yang tegak lurus dan ada Two of Cups. Tapi terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan ya, walaupun dia punya harapan demikian, tapi potensi besar harapan itu akan bisa terwujud ketika dia bisa menyelesaikan permasalahan dia dengan kamu dulu, atau unfinished business-nya dia dengan kamu yang memang ini belum terselesaikan gitu loh. Ya. Di sini ada Ace of Swords yang tegak lurus. Jadi kayak masih ada harapan atau bahkan peluang di mana dia benar-benar bisa move on dari kamu. Ya, cepat atau lambat di sini. Tapi setiap kali kayak dia akan move on atau dia hampir move on, dia selalu kembali lagi terhadap ingatan dia, terhadap kebaikan-kebaikan yang dulu kamu beri. Ya, jadi kayak energi dia adalah energi di mana dia akan move on, atau potensi besar di sini usaha dia untuk move on ya akan bisa tercapai, tapi sulit gitu loh. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak sekali ingatan-ingatan kebaikan yang kamu berikan kepada dia, sehingga itu menjadi energi penyesalan di hidupnya dia, dan dia terhukum dengan pikiran dia sendiri hampir setiap waktu, hampir setiap saat, atau hampir setiap malam di sini, atau hampir setiap setiap kali dia ingin bersentuhan dengan orang lain, dia ingin komitmen dengan orang lain, bayangan akan kamu, kenangan akan kamu, ya, ingatan akan kamu itu muncul dan muncul. Ya, ada Knight of Cups yang reverse. Knight of Cups yang reverse ketika sesinkronkan dengan Five of Swords yang tegak lurus dikatakan bahwa ketika ingatan dia tentang kamu muncul dan muncul, terbaca dengan sangat jelas kayak dia nanti akan di titik dimana dia benar-benar kayak menangisi, ya, menangisi senangis-nangisnya terhadap apa yang telah dia perbuat ke kamu, karena dia akan merasa bersalah sejadi-jadinya di sini. Jadi kayak butuh waktu lama untuk dia bisa move on, butuh waktu lama untuk dia bisa mengobati energi dia, memulihkan energi dia, ya, memulihkan pikiran dia untuk bisa lebih normal di sini, agar tidak hampir setiap waktu teringat kamu di sini. Knight of Cups yang reverse bisa dikatakan bahwa ibarat kata dia punya cinta, dia ada cinta, tapi dulu kayak dia ngerasa bahwa dia telah memberikan sesuatu hal yang salah. Bukan cinta yang dia berikan, tetapi kayak kesakitan atau bahkan penyakit yang dia berikan gitu loh. Berkaitan dengan penyakit hati, penyakit pikiran, atau bahkan penyakit hubungan yang dia tahu itu kayak sulit untuk tersembuhkan, karena memang akarnya dari dia dan dari pihak kamu juga masih merasakan sakit. Itulah kenapa kamu meninggalkan dia di sini. Ya. Ada Three of Swords dan Three of Swords ini reverse. Ace of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Three of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa tentang jeritan hatinya dia adalah jeritan dimana di saat kamu meninggalkan dia, kayak potensi besar nggak ada satu manusia pun yang konteksnya asmara yang potensi besar akan bisa memulihkan energi dia. Potensi besar nggak bisa di sini, ya, kecuali atas izin Sang Maha Kuasa. Dimana atas izin Sang Maha Kuasa ada seseorang yang bisa memulihkan hatinya dia, karena kayak ibarat kata saking jeritnya hatinya dia tentang kesedihan, dia kayak nggak bisa mencintai orang lain selain kamu dengan sepenuh hati di sini. Nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Karena dia kayak selalu terbayang-bayang dengan tindak laku dia yang begitu keji, dan dia kayak selalu terbayang-bayang dengan energi kamu, dan dia kayak selalu ingin stalking kamu, ingin cari tahu tentang kamu, dan berharap untuk ingin kembali sama kamu. Ya, ada The Chariot energi dari Cancer di sini.
The Chariot yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Queen of Wands yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa potensi besar di masa sekarang ataupun di masa depan ya, baik dalam waktu cepat ataupun lambat, dia akan mencoba untuk mencarimu. Dia akan mencoba untuk datang kepadamu secara langsung, dan dia kayak akan berusaha untuk menyudahi drama yang dia perbuat sendiri, dan dia kayak akan mengakui bahwa ternyata dia bersalah. Jadi kayak dia akan dengerin intuisinya dia, kata hatinya dia, ya akan dengerin tentang apa yang dia butuhkan. Dia akan siap dengan segala resiko yang akan dia dapati, karena dia tahu ya itu berat tapi harus dia lakukan. Jadi kayak dia siap di sini. Ya, berusaha untuk tetap siap. Queen of Cups yang reverse. Queen of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Six of Sword yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia menunggu kamu. Walaupun dia akan berjalan untuk move on ya, karena dia akan mencoba untuk move on, tapi dia menunggumu dan dia akan kembali sama kamu. Dan pada hasil akhirnya lagi dia akan kembali ke titik awal di mana dia ingin mendapatkanmu, atau dia ingin kayak benar-benar bisa bersamamu walaupun itu kayak terasa tidak mungkin karena luka yang dia berikan kepadamu begitu sangat tajam. Tapi dia akan terus mencoba sampai pada hasil akhirnya dia akan benar-benar kayak bisa mengikhlaskan dirinya dia untuk berpisah sama kamu dan mendapatkan pemulihan untuk dia bersama dengan yang lain di hidup yang secara normal di sini. Ada The Sun yang tegak lurus, akan ada kemerdekaan yang dia dapatkan, tapi prosesnya masih panjang, tapi juga butuh kayak energi dari pihak kamu yang tersakiti, bahwa kamu harus mengikhlaskan. The Sun, energi dari elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Jadi ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau bahkan resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami adalah kebaikanmu adalah kebaikan yang dimana ketika kamu tidak perlu untuk mencari pengakuan, pembelaan, dan pembenaran, maka one day potensi besar siapapun yang telah kamu baiki, orang itu akan menyadari gitu loh. Termasuk dengan seseorang yang telah menyakiti kamu, konteksnya adalah energi asmara, atau konteksnya di mana dia telah menyakiti hatimu begitu dengan sangat keji dan kejam. Ya, dia akan menyadari. Dan ketika saya tarik energi ini, potensi besar tentang jeritan hati dia sekarang ini adalah dia sudah mulai menyadari dan dia sudah mulai tersadarkan di mana dulunya kamu seperti apa dan bagaimana, dan dulunya dia seperti apa dan bagaimana. Dia menyadari itu. Dan dia kayak susah sekali untuk hidup secara, lagi-lagi secara normal. Kenapa? Karena memang banyak sekali kesalahan yang dia akui, tapi dia kayak masih buat drama di hidup dia. Dan itu yang semakin membuat kamu kayak kuat sekali untuk tidak kembali sama dia secara cuma-cuma gitu loh. Karena memang kayak terlalu sakit dan kejam perbuatan yang dia lakukan. Maka ketika ini resonate, yang harus kamu lakukan adalah cobalah untuk lebih bisa kayak memaafkan dia. Karena insya Allah ketika kamu maafkan dia, maafnya kamu itu bisa menjadi positif energi untuk dia tidak segila ini, atau dia kayak nggak stres ini, atau dia nggak sebingung dan semuter-muter ini gitu loh. Ya, memang sulit untuk memaafkan, memang butuh waktu untuk memaafkan, tapi sebaiknya kamu maafkan. Biarlah nanti Allah yang menghukum dia sendiri. Ya, ingat jangan bersumpah serapah, ingat jangan menyatakan sebuah umpatan-umpatan, karena memang energi dia adalah energi yang sekarang ini kayak ibarat kata dia sedang dalam energi penyesalan, energi kesedihan, energi berusaha move on tapi gagal. Ya. Dan ketika nanti dia kembali, atau ketika nanti dia mencoba untuk datang di kehidupan kamu dengan segala apapun yang dia tindakan, maka kamu juga di sini harus berpikir ulang, menyikapi dia. Ya,
Kenapa? Karena di sini terbaca dari pihak kamu pun kamu kayak masih ada rasa kasihan, masih ada rasa sayang, masih ada rasa stalking ke dia gitu loh. Ya, jadi bijaklah dalam bersikap, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.